kita di kantor, di Hellogat lah. Ya misalkan nih zombie nih, syuting nih, kelar. Ada berita, semua warga pulang ya, ada zombie di Jakarta. Pertama, kita semua pulang nih, lu di rumah. Terus habis itu tiba-tiba tempat tinggal lu udah chaos. Wah, lu mau ngapain gitu. Nih kalau ini beneran kejadian gimana? Terus mak gue bilang, kamu kurang percaya Tuhan ya. Bagaimana sih saya hidup bukan hanya untuk survive, tapi saya hidup untuk berdampak buat orang. Harusnya kita tuh memikirkan tentang bagaimana hidup itu saya berarti, berdampak buat orang, berdampak buat lingkungan gitu. Disclaimer, ini cuman film. Jangan bilang wah ini Hellogat on Topic lagi menubuatkan masa depan. Enggak ya. Tuhan, haleluya. Teman-teman semua, welcome to Hellogat on Topic Hot bareng gue Julius dan juga Feby, dan juga ada satu lagi bersama dengan Andre Tunggal. Kita bertiga satu frame, guys. Gue punya pertanyaan. Oh ya, boleh. Ini episode keberapa? 41. serius? Asal ngomong. Beneran. Aku sih beneran tahu ya. Asal ngomong ini. 38. Emang iya? Oh enggak, tergantung. Coba Gua ngitungnya dari seberapa banyak kita udah syuting konten. Bukan episode kali ini. Oke lah 38 kalau dipublish nanti teman-teman. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat ya. BTW gue mau ngomong, ini pertama kali kita on frame bersama-sama setelah lu berdua take over Hellogat on Topic di 4 episode belakangan ya, 5. Iya, kita berharap image Julius Teja itu hilang dari Hellogat on Topic. Sehingga orang melupakan siapa itu Julius Teja. Betul. Supaya si Yesus semakin besar dan Julius Teja semakin Betul. kecil. Tergenapilah firman Tapi Tuhan di ternyata Yohanes. kebalikannya, Julius Teja semakin besar setelah kembali menonton Blackpink. Baru minggu lalu. BTW ini lanjutan dari episode minggu lalu ya, kita berdua. Hari ini kita bertiga, bukan kita syuting konten sebelumnya. Ya bener, gue suka kata-kata lo karena semakin besar badan gue. Dan juga, ini gue excited banget untuk ngomong nih ke teman-teman semua yang lagi nonton, termasuk lu juga, karena kok Andre nggak tahu gue mau ngomong apa. Kita Hellogat on Topic podcast ini, saudara-saudara, mendapat rekomendasi top 3 di Noise Podcast. Yeay. Top 3 untuk khusus podcast siraman rohani dan religi. luar biasa. Betul, Puji bisa Tuhan. ditampilin ya kalau gue nggak bohong nih, dari noisemaker.id kita top 3-nya. Gila, gue bersyukur sekali untuk hal itu gitu loh. Apalagi pas pertama kali kita di tag di Instagram mereka kan. Terus gue lihat apa nih, kok Noise bisa tag kita gitu kan. Terus gue lihat, wih, top 3 rekomen podcast rohani. Mantul. Nomor 1 saudara kita. Yang lain. Yang lain. Nomor 2 renungan Kristen gitu. Nomor 3 Hellogat on Topic, saudara-saudara. Iya. Oke, baiklah, bagus. Keren. Sebuah bentuk ucapan syukur dari gua. Tapi gua nggak senang kalau cuma jadi orang ketiga. Asik. Lanjut. BTW sebelum lanjut nih, sebelum kita masuk ke topik hari ini, top 1 ya, gua rasa susah untuk dikalahin. Dia punya 9,3 juta followers. Iya, udah nggak di usah Instagram. diomongin. Iman. Oh, iman benar. Dulu aja. Oke lah, yang penting kan menjadi berkat untuk Betul. teman-teman. Oke. BTW hari ini, betul, topik kita hari ini, teman-teman, minggu ini tuh lagi viral dengan satu tren pop culture, sebuah film series yang kita udah tahu sama-sama. Teman-teman bisa lihat di judul The Last of Us. The Last of Us. Lo tau Last of Us? Tahu. Feby nih mesti ngomong. Feby nih. Enggak dong. Tapi itu bagus banget. Bukannya karena aku nonton ya guys, tapi karena emang gamenya itu udah terkenal. Pernah main nggak? Belum. Tapi kok mau main kan? Gamenya dari 2013 loh. Udah lama banget. Iya, udah lama banget. 10 Tapi tahun. apa yang lu tahu? Filmnya sih. Filmnya itu ada bahas Jakarta sama Indonesianya. Jadi yang Itu bikin yang rame makanya hari ini bikin adalah rame. sekarang ini yang lagi rame, kalau teman-teman gak ngikutin beritanya, adalah lagi rame karena ada suasana Jakarta yang menjadi setting dari film The Last of Us yang sekarang lagi rame sebagai film series. Iya. Kira-kira seperti ini trailernya. Ting ting. Menurut lo copyright nggak sih kalau kita show? Enggak. Pung gitu. Enggak, itu ambil sepotong doang. Oh iya, sepotong doang. Oke. Oke. Ada cameo orang Indonya juga kok by the way. Nah, jadi kalau teman-teman lihat itu ada salah satu artis senior kita ya. Betul. Jadi Ibu Christine Hakim tuh
yang diambil jadi plot bahwa dia tuh scientist-nya yang menemukan ternyata ada breakdown. Outbreak. Outbreak. Ya beda tipis lah. Gua tadi mau bilang breakdown atau break up atau jadi ada outbreak virus. Jadi rupanya ini ceritanya nih teman-teman, ini film ini gue mau cerita karena gue penasaran banget pengen main game ini. Gue suka nih. Gue penasaran banget main game ini. Jadi gue tuh udah nunggu kapan game ini bisa gue mainin, tapi sampai sekarang belum. Kan udah dari 2013. Kenapa lu nggak main dari 2013? Sayang keluar duitnya, cuma beli Buat PlayStation. beli- cuma bisa di PlayStation. Cuma di PlayStation. Betul. Beli. Jadi gue nggak mau gitu. Aduh, gue sayang banget masa beli PlayStation Iya. cuma buat main game ini doang. No way lah gitu. Gue tunggu pokoknya nanti sampai di PC dan akan segera main keluar di PC Kapan tuh kok? Gue tahun ini. Mungkin berapa bulan lagi. seneng Amin. kalau Andre. Tapi memang gue suka karena biasanya kalau film itu dari apa yang gue main di game itu gue seneng. Ya, jadi film ini kayaknya juga jadi hype banget dan menariknya lebih menarik lagi buat orang Indonesia yang tadinya nggak tahu game ini jadi rame karena jadi rame. ya itu tadi ya. Jadi ceritanya tuh ada fungi atau jamur yang bisa mempengaruhi mengontrol manusia akhirnya jadi zombie dan mulailah dari situ terjadilah yang namanya apokalips. Kiamat. Tadi tuh di dalam trailernya tuh kan si scientist itu bilang sama si itu ya bapak TNI-nya tanya, jadi gimana Bu solusinya? Bom seluruh Jakarta. Hilangkah kita? Iya, karena kalau misalnya nggak dibom, maksudnya kan Virusnya namanya nyebar. juga film Iya ya. sih. Tapi teman-teman masuk akal. Kenapa? Karena kalau namanya sudah outbreak, Iya. ya kan orang-orang udah kena semua. Dan ini masalahnya bukan kayak pandemi COVID dong. Iya. Pandemi COVID orang sakit. Masa Ya, Wuhan tapi orang nggak dibom? hostile. Orang Iya nggak sih. hostile, nggak mati-matiin orang. Tapi ini matiin orang nih, gitu kan? Belum lagi kayak merugikan banyak Merugikan pihak baik pihak, dan iya. dunia, Zombie dan gitu dunia. kan. Jadi Kalau misalnya nyebar daripada nyebar, bom aja satu kota. Wah, gitu. Cuma kayaknya kalau kita lihat dari kelanjutan filmnya kotanya tidak dibom ya. Karena virusnya Menyebar. Udah Atau terlanjur mungkin menyebar. dibom terus tapi udah keburu nyebar. tetap menyebar, bisa. Hilang Ya, dong, Hello sekali God. lagi teman-teman disclaimer ini cuman Film. jangan bilang wah ini Hello God on Topic lagi menubuatkan masa depan. Enggak ya. Tuhan haleluya, kita diberikan karunia itu ya saudara-saudara. Tapi fun fact about that. Apa nih? Jadi sebenarnya itu jamur. Gua kan waktu itu tuh sebenarnya gue termasuk salah seorang yang suka memikirkan dan berandai-andai. Karena gua rasa itu penting ya buat kita ya. Jadi artinya apalagi sebagai seorang yang ngomongin terus tentang yang namanya firman dan sebagainya, ada kondisi-kondisi di masa depan di mana kita harus sudah mulai memprediksi bagaimana apa kata firman tentang kondisi-kondisi itu. Misalnya, kan gue pernah ngomongin soal alien, Iya, kita pernah. ya kan? Heeh. Alien bakal bisa datang nggak? Mungkin. Why not? Maybe. Bisa yes. jadi alien itu akan ada. Tapi Terus apa belum kata tentu. firman kalau gitu? Ya gue mesti udah mulai mikirin tuh sadar sekarang. Iya. Mulai mencari tuh relevansinya. Termasuk ini nih, bisa nggak di kemudian hari terjadi ada zombie? Wah, tapi sebelum lu lanjutin, ada satu berita yang bilang katanya ada virus terkubur di es jauh sana ditemukan katanya itu virus zombie. Gua nggak tahu itu bener atau Aku enggak. pernah Bukannya berita denger itu ini. mesti ada di sini ya? Gua nggak tahu nih tadi dimasukin atau enggak. Tadi gua main asal Nggak sebut aja. ada. Nggak ada kan? Makanya gua sebut aja, ada beritanya. Cuma itu kan ya gua nggak tahu lah, katanya ilmuwan dari Cina yang nemuin. Cuma ya it's for another story gitu loh. Tapi kalau misalkan kejadian, mungkin gara-gara si virus itu berandai-andai ya. Jadi ini ceritanya kan dia kan ada fungi tuh, ada jamur tuh yang mempengaruhi sistem neuron manusia sehingga manusia jadi tidak terkendali and then quote and quote menjadikan manusia itu jadi kayak zombie gitu. Iya. Iya kan? Itu beneran ada loh, teman-teman. Jamurnya. Beneran? Jamurnya beneran ada. Gua pikir itu Nama film. jamurnya beneran Aku ada. mau tebak. Truffle. Ganja. Truffle. Emang ya kelihatan Wheat di sini semacam. host-host Emang Hello God on kelihatan Topic tuh ya. monyong Jadi semua. Gak Yang satu guna. jawab truffle, dia yang jawabnya satu jawab- truffle. Why? Karena dia suka makan truffle. Kalau ini jawabnya Ganja. karena Makanya Eh, enggak deh. Feli, enggak. kamu nggak begitu, Feli. Stop. Ada itu lucu banget. Terus gue baru tahu juga, emang ganja termasuk jamur. Bukan tuh daun tanaman. Makanya gue pikir tadi dia bercanda kan. Ternyata serius, lebih kaget daun lagi. Iya, ganja. jadi ada jamur itu tipikal jamur yang memang bisa mempengaruhi binatang seperti kind of ngengat
Iya, tapi kan itu lebah emang, begitu. Iya. Jadi dipengaruhi sehingga ngengat itu akhirnya jadi inangnya jamur itu. Oh. Yes, jadi jamur itu tuh mendapatkan nutrisi dari si jamur atau dari si ngengat itu. Iya. Nah, akhirnya dia cari makan atau gimana sampai satu titik akhirnya dia mati, terus jamurnya tumbuh keluar dong dari ininya dia. Dari lebahnya Dari itu. lebahnya itu Keren. keluar, terus kemudian udah gede dia nyebarin spora lagi. Oh, keren. Jadi kalau misalnya spora itu di ini masuk ke tubuhnya si ngengat atau lebah itu, gue lupa ya ngengat atau Iya, lebah ya, iya, tapi intinya itu, Nah. terus kemudian akan jadi zombie lagi. Oh, keren. Ini evolusi Idenya dari sama. jamur ya. Idenya sama. Jadi idenya itu terus kemudian aplikasikan kepada manusia. Iya. Jadi what if manusia nih, jadi dalam cerita itu manusia nih terus kemudian jadi zombie, terus akhirnya dia akhirnya manusia itu jadi jamurnya gede, akhirnya spora nyebar. Virus. Bermutasi. Enggak mutasi. Kalau mutasi itu kan lain spesies. Enggak mutasi. Jadi Berevolve. evolve. Jamur pun bisa berevolusi. Wih, Harusnya kita gitu. sebagai Kita manusia juga. juga harusnya berevolusi Enggak. menjadi lebih baik. Enggak. Menjadi menyerupai Kristus. Oke, itu jadi bukan obrolan berevolusi. ini adalah obrolan yang akan membicarakan tentang bukan soal kemunculan Jakarta tentu saja. Atau jamur. BTW itu fun fact, teman-teman nonton deh filmnya seru. Ya. Seru, Tapi seru. ini membicarakan tentang apa yang akan terjadi dengan masa depan karena ngomong tentang kiamat, apokalips. Akhir zaman. Itu saudara. adalah sesuatu yang sangat menarik dari dulu. Betul. Kita bisa bahas dari banyak perspektif tentang akhir zaman ya. Gimana akan kejadian, kapan akan kejadian, Seperti apa? seperti Seperti apa. apa? Tentu saja itu kita nggak bisa jawab saudara-saudara, tapi udah banyak berita-berita tentang akhir zaman yang katanya berita-berita ini tanda-tanda kiamat, ini kiamat, berita-berita kiamat saudara-saudara sudah ada di depan kita ini. Tapi pada akhirnya berita ini sudah berlalu dan kita di sini. Anda sedang menonton episode terbaru dari Hello God on Topic. Ya intinya kurang lebih gitu. Jadi kita hari ini mau cek beberapa berita. Stop ya lu berdua ya. Kita hari ini mau cek beberapa berita dari beberapa kanal media yang pernah bahas tentang ini loh tanda-tanda kiamat gitu. Bukan Siapa yang cuma mau bukan? tanda-tanda kiamat, segala berita tentang segala sesuatu tentang kiamat. Oke, ada. Gua nggak nyangka Enam. sebanyak Kenapa ini. ada 6 lagi ya? Ya itu. Kenapa angkanya Enam, selalu enam, 6 ya? Itu tanda-tanda Iya, kiamat Tanda-tanda kan. Ini Kalau Adi nih. buat orang awam betul kan? Apakah ada Enam, penyusup enam, 666 di antara kita? Kebetulan sih kali ini bukan Adi yang siapin. Siapa yang siapin? Siapa yang Oke, lanjut. siapin? Oke, Feby, ladies first. Ladies first. Yeay, ambil yang aku suka yang kecil-kecil. Viral. Oh, ini lumayan baru ini. Tanggalnya Viral kapan? Tanggalnya kapan? 9 Barusan. Januari 2023. Viralnya kenapa? Viral pegunungan Mekah menghijau. Wih, terus Ternyata ini penyebabnya. Wih. apa penyebabnya? Udah baca Dari belum? Detik. Belum. Ini dipotong soalnya. Aku baca tapi kemarin-kemarin. Apa? Saking Apa? penasaran karena Apa? Kenapa? kalau nggak salah sih emang mau dihijauin guys. Oh, gitu. Sama karena cuaca. Enggak, ini sebenarnya karena Iya nggak sih? daerah sana concern di terlalu banyak kan Terlalu padang tandus. gurus, Iya, ada itu. tandus. Terus habis itu ya satu sisi untuk menghijaukan bumi. Betul. Ya kenapa enggak kan kalau jadi Tapi kenapa ya dikaitkan dengan masalah kiamat? Kenapa Itu tuh? dia, tapi karena masalahnya orang tuh sangat concern banget soal masalah kiamat. Apa-apa dikaitkan sama kiamat. Hmm. Enggak, tapi yang ini maksudnya Mekah tuh ini punya peramalan atau gimana? Maksudnya Iya. kenapa karena mereka menghijau? Kayaknya ada peramalan Terus juga nggak sih? tanda-tandanya kiamat. Jadi intinya gua nggak baca soal itu. Jadi gua baru tahu dan gua nggak mau tahu juga. Kalau ini benar jadi konten kita, baru gua mau baca gitu Oke, loh. Oh, oke. Ya. Biar podcast Tapi hubungannya katanya bakal ada kiamat kalau ada yang Menghijau Mekah di- menghijau. Iya. Oh, Iya, iya. nggak tahu juga ya. ya menghijau sih. Mungkin ada teman-teman yang tahu, silakan tulis di bawah atau ya. enggak biarkan teman-teman dari saudara kita yang membahas hal ini. Oke. Oke, Lu. next. Gue ya. Karena gue gede, gue mau yang gede. Besok. Apaan sih besok, Besok banget? ya Besok ada rencana bunuh diri massal di Argentina. Besok guys. Hari mentang-mentang Minggu. Messi. Mentang-mentang Nggak ya. Ini Messi. berita Kamis 20 Desember 2012 ya. 2012. Ah. Oh, jadi Wey. itu waktu kejadian
21/12/2012 ya. Betul, itu hari 12. bukan 21 Desember 2012 12. atau 20 Desember. 21. 21 Kenapa gue Desember. ingat? Karena hari itu gue ambil rapot. Gue pikir karena hari itu gue lagi siapin Iya, iya. semalaman Tuhan besok mau kiamat, gue mau mati. Bukan, 21 Desember gue ingat banget itu hari ambil rapot. Sampai ada meme-nya. Ingat ya, besok bukan kiamat tapi ambil rapot. Oh gitu. Iya. Jujur, lu mempersiapkan diri kiamat gak? Ya enggak lah. Jujur. Seingat gue Gue enggak ya. percaya dikit, kan itu gue bocah 12 tahun. 12 tahun guys. Wih, 12 Bocah tahun. banget. 20, 12, 2012. 2012, umur 12. Feb. Apakah Bocil ini banget pertanda? Pertanda apa? Pertanda apa tuh? Pertanda umur 12, tahun 12, 2012. Ya itulah. BTW, gue percaya tahun 2009. Filmnya kan keluar tuh. Film 2009. Film 2012 itu yang viral banget. Ah. Pada zaman dimana belum ada sosmed dan sebagainya, filmnya itu kan rame banget. Iya. Itu gue percaya. Gue inget gue sampai nanya mak gue, "Mih, kalau ini beneran kejadian gimana?" Terus mak gue bilang, "Kamu kurang percaya Tuhan ya." Ini kami yang penting berdoa. Pas zaman mami juga kayak gitu. Mamanya Julius ini tipikal ibu-ibu yang strong banget dalam kekristenan, Luar Berteguh biasa. dalam iman. rajin ke ibadah gitu ya. Pokoknya kalau ada apa, kamu kurang beriman ya, kamu mesti percaya Tuhan. Wah, the best. Akarnya Iya, itu. tapi waktu zaman ini sebenarnya lumayan viral ya, sampai Iya. ada banyak ini rencana bunuh diri massal karena takut kiamat gitu. 2012 mungkin. gua Muda, tampan dan bahagia. Berarti sudah sekarang di sudah gereja, tidak muda. gue udah pelayanan di Puji gereja. Tuhan. Tapi Terus- Koko percaya. Ya enggak lah, ngapain percaya begitu-begituan? Enggak, soalnya banyak yang kaitin sama Nabi Nuh punya cerita gitu kan. Ah, iya ya. Ya, tsunami gitu kan, terus ada Make bahteranya. sense. Filmnya aja ada bahtera gitu. Iya, benar-benar. iya. Banyak yang kaitin. Berapa banyak dari teman-teman yang percaya tahun 2012 kapan hari itu jadi kiamat? Iya. Apa yang teman-teman lakukan di sana? Dan 10 tahun Silakan jadi ceritakan gitu ya. dan 10 tahun kemudian kita masih di sini, saudara-saudara. Masih hidup, oke. masih bikin podcast. Lanjut. Lu Tapi aku penasaran dikit. Akhirnya mereka bunuh diri gak? bener juga. Nggak ditulis Atau sih. cuma rencana doang terus gak jadi? Bisa jadi itu wacana lagi. Lanjut. Nanti kita cek. NASA menjawab pertanyaan seputar ramalan kiamat 2012. Wih, masih balik dari Oh, 2012 iya, lagi-lagi ya. 2012. Karena angka sih. Gila tuh tahun Tanggalnya. fenomenal banget. Karena kalender apa sih? Kenapa gue Kalender dapat suku artikel Maya yang ya? gak ada isinya banget? Lanjut, ayo Feb. Ini kalender Maya. Karena Kojul suka yang gede, aku ambil yang gede. Jadi aku ambil yang gede. Dunia batal kiamat, tapi mereka terlanjur tewas. Oh, ini lanjutan artikel tadi nih. Iya. Tapi ini akhirnya beneran pada bunuh diri, banyak gitu. Nah, ini di foto ini adalah seorang opa-opa namanya Harold Camping. Harold Camping ini adalah seorang yang meramalkan dulu, jadi sebelum 2012 dia. Oh. Dia sudah meramalkan bahkan terjadi kiamat di tahun segini. Gua nggak inget ya, gua nggak hafal, nggak penting soalnya buat gua. Tapi dia udah meramal di kejadian di tahun segini, ternyata nggak kiamat. Akhirnya apa? Dia revisi lagi. Enggak, kiamatnya berubah tanggal, dia berubah tanggal lagi. Kayak skripsi. Masalahnya si revisi. Harold Camping Iya. ini menggunakan nama Tuhan. Karena Oh, memang menarik. konteksnya dia kan di US. Dan waktu itu ya memang katakanlah agama apa yang ada di sana? Ya Kristen. Kristen. Ya udah dia tuh menamakan dirinya sebagai seorang nabi. Oh, utusan. Wah, hamba Tuhan yang nubuatkan membawa pesan. kiamat gitu. Ya itulah itu cerita-cerita Dia- aib itu. Gila, dia ramalnya gimana ya? Ada ya? Dan percaya? masalahnya memang terjadilah sebuah kejadian di mana ada pengikut-pengikutnya yang setia ya, yang fanatik. Ini fanatik ya, arti fanatik tuh ini percaya tapi nggak ngerti. Nah, itu fanatik. Menarik. Ya itu definisi fanatik ya. Kalau misalnya kita ngomong wah lu fanatik banget, maksud lu fanatik apa nih gitu kan. Banyak orang kan pakai kata fanatik ngawur nih sembarangan. Fanatik itu artinya lu percaya, lu ngotot tapi nggak ngerti. Waktu ditanya kenapa, nggak tahu, pokoknya gue percaya aja. Nah itu fanatik. Pengikut fanatiknya ada yang bahkan sampai jualin semua Hartanya, resign dari kerjaannya. Kenapa? Karena udah mau kiamat. Karena udah mau kiamat, gue mesti quote and quote menguduskan diri gue. Haleluya, saudara-saudara. Bukannya biasa kalau udah mau kiamat orang-orang malah kayak menghancurkan dirinya ya.
tanggung gitu kan, dunia mau hancur. Ya udahlah, gue kebar Wah, kemana ini. gitu. Beda ya. Kalau aku sih menjadi berdoa dekat. mendekatkan diri ke Tuhan. Iya. Boleh lo ngomong gitu sekarang kan. Boleh, semoga dalam waktu dekat dunia berakhir gitu. Kita lihat ya nanti guys. BTW gue lumayan tertarik nih sama cerita nih orang. Oh. Kenapa bisa banyak orang percaya? Dia ngomong apa ya? Saya mendapat pesan dari Tuhan. Iya. Iya, Dia mengatasnamakan mengklaim diri Tuhan. jadi nabi. Terus dia dapetin pesan Tuhan. Ini kiamat sampai 3 kali dia revisi. Gila, hebat banget. 3 kali revisi masih ada yang percaya. Dari revisi. Dan masih ada yang iya, percaya. Iya, makanya itu. Itu dia. Kenapa ada orang yang selalu percaya akan cerita kiamat? Kalau cerita kiamatnya pinter, maksudnya bagus gitu, ada perhitungan yang tepat dengan kejadian-kejadian yang Logis yang gitu logis gitu, make sense gitu loh kalau orang percaya. Coba kalau dia kayak, ya Tuhan kasih tahu saya melalui mimpi. Kemarin saya ke surga, balik lagi ke dunia, katanya Tuhan bilang dunia akan segera berakhir. Bertobatlah, gitu. Itu kan belum tentu tuh semua orang percaya gitu loh. Nah, kalau misalkan lu Kenapa jadi harus selalu ada orang yang percaya kiamat? Karena takut. Oh, Akarnya. itu pertanyaan menarik. Kenapa harus selalu ada orang yang percaya kiamat? Karena takut. Dia pengen kalau aku ya, aku bayangin diri aku yang dulu kenapa bisa mau tahu banget gitu soal kiamat, kayak karena mau tahu kapan tanggal terakhir aku hidup gitu deh. Oh, kayak seminggu sebelum Itu kiamat. mau tahu kapan kiamat toh. Tapi ada yang Iya. percaya ketika dia bilang ini tanggal segini kiamat. Ada yang percaya aja. Itu bukan mau tahu, percaya. Supaya dia Kenapa bisa selalu ada mempersiapkan orang diri. yang percaya? Supaya dia bisa mempersiapkan diri. Oke. Itu jawaban paling bagus kayaknya. Kalau gua mungkin kalau kecapean ada di dunia, mendengar berita kiamat dia jadi kayak yes, akhirnya dunia berakhir, saatnya move on ke dunia yang berikutnya. Maybe. Menarik. Iya, itu pertanyaan menarik ya. Secara psikologis, orang kenapa percaya ketika dibilang, ini mau kiamat gitu ya. Terus percaya, wow mau kiamat, ikutin gitu. Kenapa tau gak? Karena kiamat itu menjadi pintu melarikan diri dari berbagai macam kecapean, kelelahan, masalah yang ada di dunia ini. Yes, jawaban gua benar. Dia bangga banget. Iya. Kagak. Iya, Dia karena pada bakal dasarnya happy dunia ini memang melelahkan untuk sebagian besar orang. Kita mesti ngakuin dunia ini capek, melelahkan. Gua setuju. Dunia ini penuh dengan struggle dan pergumulan. Kadang-kadang Gua tuh setuju. kita tuh kayak kecewa banyak ya. Akhirnya secara psikologis orang itu punya sebuah mekanisme kayak yes, ini kayak selesai semuanya. Selesai ya. Ini kayak sesuatu yang gue akhirnya harus meninggalkan semuanya ini. Gue udah mau ninggalin semua ini dan ini adalah solusinya. Dan solusinya adalah kayak semacam gue mesti menguduskan diri bagi sekte agama tertentu. Gue mesti begini. Gue akan betul-betul berubah. Makanya tadinya preman banget tiba-tiba langsung jadi Bertobat. alim banget gitu kan ya. Yang tadinya kata-katanya maki-makian semua gitu kan. Yang tadinya maki-makian terus tiba-tiba kata-katanya Jadi kata-kata berkat. agama semua begitu. Kata-kata agama ya. Kata-kata agama. Agamis semua gitu. Kenapa? Karena mereka tuh kayak tiba-tiba mau escape dari semua kegagalan, kecapean, kelelahan, masuk dalam satu dunia yang Fase ditawarkan. Wah, ini akan Berakhir. ini akan apa gitu. Jadi itu secara psikologis masuk akal. Meninggalkan jubah lama. Jadi bagus dong kiamat. Bener tuh ya? Tergantung. Pada level tertentu memang yang namanya propaganda kiamat itu punya efek baik. Baiknya apa? Baiknya adalah membuat orang itu terinsafkan misalnya ya. Tetapi kalau misalnya kiamat itu nggak terjadi, nah celaka ini. Paling kan Iya. dia insaf. Bisa jadi dia udah kecewa, akhirnya apa? Dia lebih Kepahitan. bejat lagi. Nah, itu kan lebih parah lagi. Maksudnya, makanya jadi orang jangan bodoh, Jangan overreact. jangan naif, gitu. Kok BTW gue mau memperkuat statement ko Andre barusan deh. Ini menarik soal kelelahan. Karena gue tiba-tiba keinget SMP 2012 yang tadi, temen gue ada satu orang dia nggak naik kelas. Dia nggak naik kelas kan. Terus dia mau kiamat. Iya, dia bilang gini, ya kalau mau kiamat cepetan kiamat lah. Dia beneran ngomong gitu. Karena kan waktu itu berita 12 diumbar-umbar banget kan. Dia sampai ngomong gitu karena emang satu sisi nggak naik kelas. Sekarang dia jadi orang sukses. Nyesel kan lu mau kiamat. Iya, Ayo cuma dia sukses apa beneran sukses apa enggak? sukses. Gue melihat Beneran deh. sukses. Beneran. Suksesnya apa? Oh, luar biasa Apa dah. arti suksesnya? Sukses dia punya banyak duit. Nah, ini
Masa hostnya Hello God on topic mengukur suksesnya orang berdasarkan maksud banyak gua, duit. Sukses buat dia, sukses buat gue ya teman-teman yang nonton video ini bisa mendapatkan berkat. Heleh. Kurang ajar. Oke, kita move on ke yang berikutnya. Tadi siapa? Lu. Gue. Sekarang lu. Yang paling gede dong Bang Will. Aduh, gue dapet yang susah lagi. Jam kiamat diatur ulang karena ada nih baru-baru ini perang Rusia Ukraina. Seberapa banyak dari teman-teman atau orang atau bahkan kita-kita yang panik ataupun kayak overthinking karena ada perang Rusia Ukraina ini bisa memicu perang dunia ketiga dan ujung-ujungnya perang nuklir dan ujung-ujungnya kiamat. Kripto udah turun. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Wah, Yang kayaknya tadi abis ini kita mesti ngomong nih, Feby. Ya menonton-nonton siapa tahu dimasukin ke kripto. Jam kiamat ya. Bentar. Jam kiamat tuh sendiri maksudnya apa coba? Apa tuh maksudnya? Doomsday Clock. Di Iya. Yang riset-riset gitu ya? Benar. Jadi gini, jam kiamat ini adalah kumpulan beberapa orang ya, ahli riset, profesor atau saintis yang mereka itu kayak mengkalkulasikan. Oh, kalau misalnya terjadi bencana atau terjadi perang atau apa, kira-kira probabilitas manusia bisa bertahan hidup tuh sampai kapan nih gitu. Dia bisa menambah nggak probabilitas terjadinya kehancuran yang lebih parah, makanya dihitung ulang. Ngerti nggak? Jadi dengan situasi keadaan kayak begini, maka akan terjadi quote unquote kiamat tuh kayak gimana? Kapan? Kapan? Misal nih, ini contohnya kayak gini, misalnya sekarang nih ya. Misalnya Julius, Gue. dia ini jadi seorang pemabuk berat. Amin. Kita mengkalkulasikan, kok amin sih? Salah, amit, Kita amit. mengkalkulasikan Julius ini umurnya sisa berapa lama? Ngerti nggak maksudnya? Iya. Berdasarkan dia minum alkohol. Minum Jadi probabilitas. kayak ada sebab akibat dong. Jadi ini lebih quote and quote masuk akal meskipun ini tetap spekulasi. Iya. Spekulasi. Berarti itu bukan 100% kan jam kiamat Enggak. tuh lebih ke iyalah, Bukan 100%, beneran orang nanti Tuhan yang kiamat 100%. beneran enggak. Tapi kan kayak misalnya Julius minum alkohol, wah dia jadi ini, wah udah Kemungkinan dihitung besar, aja, wah lu umur lu paling 60 tahun. Nah gitu kan? Iya. Nah gitu. Cukup lah untuk memberikan berkat. 60 tahun. Amin. Nggak, gue mau 80 lah at least. Nego. Ya, tergantung. Nah, yang terakhir adalah topik yang kita baca. Heboh Jakarta jadi sumber kiamat zombie. Sumber kiamat zombie. Ini artikel ini siapa yang cari sih, nggak penting nih. Puji Tuhan, gue. BTW, gue ya gara-gara denger zombie ini, gue keinget lah, gue pernah berharap kalau ayo dong semoga virus zombie keluar biar gue bisa tembak-tembakan. Kenapa? Oh, supaya lu bisa Iya, tembak-tembakan. biar tembak-tembakan. Berarti, Karena mau- kalau lu nonton film zombie, Last of Us kan bukan zombie pertama ya, film zombie World pertama. War Z. Film zombie kan banyak. World War Z itu Walking salah Dead. satu yang paling najong gitu loh, zombinya kuat banget. Itu yang seru banget tuh Tuazi. Resident Evil juga. Film zombie itu banyak. Gua loh. ya paling suka Resident Evil series. Gua nih. Masa sih? Si Leon. Terlalu Bukan panjang-panjang Leon, gitu nggak sih? mulai dari Resident Evil 1, Bambang. Oh, si cewek. Si cewek Jill Valentine. Alice. Jill Valentine. Gimana Alice sih? itu adalah Resident Evil movie Oh. yang enggak banget, jelek banget. Sorry ya, Anda sedang berbicara di depan fans Resident Evil. Oke, Fans gua suka fanatik. nih. Iya. Itu kan lumayan Kalau gue mau seru-seru. cerita Resident Evil itu sebagai seorang penggemar Hardcore. survival horror sejati. Gila, itu zombinya juga kacau sih. Gua nonton itu tahun Ada banyak varian 98. kan? Tahun Gokil, 98. Udah ada tuh. Pertama Resident kali Evil. gua main PlayStation itu tetangga gua beli PlayStation kan. Gua masih main Sega waktu itu. Gua nggak mampu beli PlayStation itu. Gua tahu tuh saya. Gua merasakan pedihnya jadi anak kecil yang nggak mampu beli itu ya. Itu pedihnya itu gua tahu. Jadi gua kalau mau main PS gua mesti lari ke tetangga. Dan kebetulan tetangga gua lagi main. Dia waktu itu masih SMP apa SMA. Terus gue ikutin, main apa Resident Evil. Dan itu ada satu scene-nya nanti boleh ya diputar ya kali ya. Kalau ketemu, Enggak bener, apa sih ada? kalau ketemu. Jadi scene-nya itu adalah Excited jadi banget. ceritanya gini, Iya, gua suka deh. Ceritanya tuh kayak ada satu pasukan SWAT. Bukan SWAT sih, STARS namanya. Lagi mereka masuk ke hutan. Mereka masuk ke hutan lagi cari satu pasukan lain yang hilang tiba-tiba. Jadi mereka ditugasi nyari. Waktu mereka mendarat di hutan, terus tiba-tiba terjadi dong. Iya. Mereka tuh diserang sama anjing-anjing zombie. Hmm. Anjing-anjing lah, mereka belum tahu itu anjing zombie. Pokoknya anjing ngeri lah. Wah, mereka lari-lari terus kemudian helikopternya tinggalin mereka. Terus mereka masuk ke satu mansion. Mansion itu kayak rumah gede, villa gede di tengah hutan. Terus ada bawah tanahnya. Mereka masuk ke dalam situ, terus kemudian terjadilah mereka mencar-mencar, ketemulah jejak
tim yang hilang itu. Tim hilang. Terus kemudian dalam satu scene pembukanya dia ketemu ada si om-om lagi di depan salah satu anggota tim yang lagi terbaring. Terus om-om itu sambil kerauk, dia kaget. Kayak lagi dimakan gitu kan? Kenapa? Ada apa? Hei, siapa lu gitu kan? Terus si om itu balik zombie dong, mukanya zombie begitu di PlayStation. Gini. Gua ngomong konteksnya ya. Iya. Gua waktu itu game PlayStation tidak ada yang serealistis itu. Iya, PS1 ya. PS1. Gue masih main model-model Sonic itu loh. Iya. Mario Bros. Iya. Sonic. Kebayang Jadi banget. lu bisa bayangin nggak? Jadi mereka bikin CGI animasi zombie yang balik muka. Gue takut setengah mati. Gue masih umur 98, gue umur berapa sih? 12 tahun. Ya bisa dihitung umur Andre sekarang. 2 kali lipat umur. Ya udah next. Gue umur 12 tahun dan waktu umur 12 tahun gue lihat itu gue takut setengah mati. Gue nggak berani pulang. Takut pulang. Karena itu masih tetanggaan berapa rumah lah. Beda blok berapa rumah. Terus udah malam Gue gitu. takut pulang jam 7 malam itu gue takut pulang setengah mati. Gue lari, gue kabur. Itu tapi pengalaman itu bikin gue ketagihan ikutin game itu. Jadi gue belum main sih, gue liatin teman tetangga main. Dan itu bikin gue ikutin terus seri Gila Resident ya. Evil. Seseru itu ya. Seru sih. Resident Evil. Sampai hari ini gue masih ikutin itu game. Gokil. Bukannya gamenya udah mau meninggal. Iya. Mending Kayak, boy. udah berubah nih. Serinya udah seri 8 ya. 8 seri. tapi nggak bosen kok. Enggak Kayak sih. panjang Enggak, banget gitu loh. gue bosennya di seri ke-4, ke-5, ke-6 itu kan udah PS2 ya. Udah nggak mampu juga gue beli PS2. Coba pada saat kan. itu lu paham dengan konteks kiamat nggak atau zombie gitu? Belum. Belum ya? Tapi akhirnya dalam perjalanan, akhirnya ketika melihat, gue termasuk penggemar game-game yang post apokaliptik Setelah kiamat. atau film post apokaliptik. Iya. Jadi itu film yang berhubungan dengan pandemi, zombie, terus kiamat. Nah, abis kiamat semuanya hancur terus kemudian apa yang terjadi? Nah, itu gue suka sekali. Gue termasuk suka. Berarti lu suka ceritanya Nabi Nuh ketika Enggak, dia cerita Nabi Iya. Nuh mah gue biasa aja. dia kan setelah air bah itu dunia hampir hancur, dia sudah selamat, bersih, rebuild. terus dia selamat. Bikin kebun anggur kan mabok ya. Ya kan Oh, siapa yang di tahu. highlight yang mabuk Yang ya? di highlight yang mabok. Oke, kita ngomong tentang kiamat. Ya, ya. BTW kita ngomong tentang kiamat ya. Kita balik lagi ke yang tadi The Last of Us. Misalkan nih kok, gua nanya ke lu dengan skala kecerdasan lu dan juga pengalaman lu dalam melayani dan juga mempelajari Injil. Kirain Mukanya kecerdasan. Kira-kira. Dia ngomongnya kecerdasan. Iya. Kayak Kecerdasan gue apa menginjili Enggak, zombie? kira-kira. Nah, kita di luar zombie dulu nih. Kira-kira lu bisa nggak memprediksi kapan dunia ini berakhir? Sebuah pertanyaan yang orang-orang juga nanyakan kan, sekte-sekte juga nanyain gitu. Kapan sih dunia kiamat? Tapi kayaknya seru banget ya kalau kayak gue muncul sebagai seorang nabi yang memprediksi. Oh, betul. kiamat. Andre Tunggal. Jangan direvisi tapi. Paling Never been, gak akan pernah ada orang satupun, mau itu dia sejago khotbah apa, mau dia itu sejago argumen apa, mau dia itu pelayanan sehebat apa, bahkan mujizat, dia bisa bahkan ini ngomong bluffing ya, dia membangkitkan orang mati sekalipun, never been, gak akan pernah terjadi itu, gak akan pernah akan ada orang yang bisa kasih tahu kiamat tanggal segini dan segini, itu gak akan pernah ada. Kalau pandangan Alkitab terkait kiamat? Ya itu, karena itulah yang kemudian yang bahkan Yesus sendiri kan mengatakan bahwa hari datang akan hari di mana ketika dia akan kembali untuk menghakimi dunia itu pun tidak akan ada orang yang tahu. bom. Deng deng deng. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kemudian misalnya nih ya di gereja atau melihat nih ada pemimpin agama mengatakan ini bakal kiamat, ini bakal kiamat. Waduh. Lu berdiri dari tempat duduk, tunjuk Pulang. pendetanya, sesat. Terlalu berani ya guys. Gue Mending langsung seberani pulang. itu kayaknya. Gue seberani itu kayaknya. Gue bisa melakukan. Tapi menjadi batu sandungan bagi yang lain sih. Jadi jangan deh. Kalau itu di gereja lu gimana? Jeng 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 Lu jeng. bakal berdiri ngomong sesat. Enggak lah, walk out aja. Walk out terus gue bilang, "Hey, pendeta, kamu ngomongin apa sih tadi?" Tapi sebenarnya gini ya, maksudnya adalah ya sikap kita nggak gitu juga kali, Iya. maksudnya berdiri ngomong sesat. Ya kita bilang ya karena apa? Karena ngomongin soal masalah kiamat itu menurut gua tuh bahaya. Bahaya itu dalam arti gini, menimbulkan keresahan, menimbulkan kekacauan. Orang tuh akhirnya bukannya hidup dalam damai sejahtera, tapi malah hidup dalam kewaswasan, kekhawatiran. khawatir gitu. Wah bakal kiamat itu nggak ada faedahnya. Betul. Aku nangkep sih. Jadi kayak kalau misalnya
karena kiamat dia berubah jadi orang yang baik pun, perubahan jadi orang baik pun itu karena keresahan bukan karena kedamaian. Mau ngikut Tuhan. Iya, keresahan itu baik dalam kadar tertentu. Ya iya dong. Kita resah akan masa depan, makanya kita bekerja keras. Baik kan? Baik. Baiklah, kita resah misalnya dalam studi, kita takut nilai ujian kita buruk, makanya kita belajar. Baik dong. Resah itu baik. Tapi kalau hidup terus-menerus dalam keresahan itu bahaya. Tidak baik. Nah, kalau ngomong tentang kiamat, isinya tentang keresahan melulu. Waduh, nanti kiamat gimana-gimana. Itu bahaya. Tapi kalau misalkan dalam waktu dekat nih, sebut saja tahun ini, tiba-tiba rupture, angkatan gitu kan, tengah dunia menunjukkan tanda-tanda berakhir, lu bakal ngapain? Rapture itu bukan alkitabiah loh. Ngajar selama ini hidup gue dipenuhi dengan kebohongan. Oke ya teman-teman ya, gue sangat yakin hampir mungkin 99% orang Kristen yang nonton hot kita yakin ada rapture. Rapture itu tidak alkitabiah loh ya. Kita diangkat Itu hanyalah kisah dari novel Left Behind, karangan Tom LaHaye dan gue lupa satunya siapa. Itu cerita novel, itu bukan kisah Alkitab. Cari di Alkitab mana ada itu rapture. Gue merasa hidup gue penuh dengan kepercundangan sekarang. Baru tadi dia bangga dapat quotes. Gue baru tadi gue agak bangga, tiba-tiba gue merasa Oke. hidup gue tidak berharga. Mungkin teman-teman ada yang mau mendebat apakah perlu kita bahasin rapture? Boleh, nanti kita bisa bahas di hot. Nice. Oke? Ya, Nice. kita nggak usah ngomongin dulu apa karena itu dasar biblikanya ada. For another time. Cuman poin gua adalah rapture itu bukan konsep Alkitab. Gua percaya bahwa yang namanya quote-unquote kiamat itu adalah ketika nanti Yesus datang kembali. Dan ketika Yesus datang kembali, udah end, selesai. Konsep rapture itu adalah Yesus datang lagi, jemputin kita nih, jemput. Terus setelah itu ngapain? Terjadilah chaos di dunia, bunuh-bunuhan gitu ya. Terus antikristus memerintah, yang namanya kalau kamu menyangkal Yesus nggak? Kalau nggak mau menyangkal Yesus ini, gua cungkil mata lu gitu, kayak gitu. Dan itu di film. Konsep akhir zaman itu terjadi di semua agama. Ya, terjadi di hampir bisa dibilang semua kepercayaan itu. Bahkan misalnya dari saudara kita yang Muslim, dari Islam pun ada konsep itu. Konsep kiamatnya apa? Isa datang membinasakan babi dan mematahkan salib. Babi itu setan ya? Babi, literally babi. Literally babi. Jadi babi itu dibinasakan. Kamu bayangin kalau misalnya nanti menurut agama seberang adalah kamu nggak akan bisa lagi makan babi guling, Feby. Babi panggang, there is no babi panggang. Why? Karena dimusnahkan itu semua babi-babi. Kasiannya babi ya. Ngapain juga diciptain babi. Ya. Buat dibinasakan. Jadi lalu contoh. Dan salib dipatahin semua. Maksudnya apa ya? Agama ya. Gue gak bisa lanjutin. Ya gitu. Itu konsepnya. Yeah. Iya kan? Jadi maksudnya konsep-konsep itu tuh selalu ada. Kenapa? Karena itu adalah konsep yang mungkin necessary. Untuk apa necessary? Untuk membuat umat beragama itu akhirnya tobat. Karena ketika itu ya jadi akhirnya orang tuh harusnya berjaga-jaga kan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi maksudnya ini satu hal yang kita perlu bicarakan karena pertama kita nggak pernah tahu itu kapan datang terjadi. Oke. Dan yang kedua, menariknya itu adalah ketika itu terjadi apa yang terjadi kalau gitu. Oh iya, benar. Nah, itu dalam konsep Kristen itu adalah Yesus datang lalu kemudian kita akan diangkat dan dihakimi, selesai. Dan kemudian kita masuk dalam kekekalan. Jadi kita akan masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Dia. Berarti sebenarnya nggak ada penyiksaan itu nggak ada. Adanya kapan? Gue percaya sekarang sudah terjadi. Nah, itu nanti kapan-kapan kita ngomong. Oke, nice. Sebenarnya gue penasarannya gini, kita kan kalau ngomong yang tadi ya nomor 1 sama nomor 2 itu ya bukan urusan kita gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin konsep akhir zaman atau akhir zaman itu kapan-kapan sebenarnya harusnya bukan jadi urusan kita nggak sih untuk kita bahas. Oke, kalau gitu podcast ini selesai. Iya, maksud gue. Tapi gue menarik nih ya. Bagaimana kalau itu terjadi dan terjadinya bukan pada konsep ya, sekali lagi once again ya, kan kita kan dalam konteks ranah Kristen ya. Bagaimana kalau terjadinya bukan Yesus yang datang pada waktu quote unquote apokaliptik itu, tetapi terjadi persis kayak film kayak tadi. Last of Us. Itu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Ya, jadi maksudnya terjadi nih, tapi Yesus belum datang.
Gimana dong? Sarananya itu kan. Gua bisa jawab. Zombie-zombie. Gue Oh, tuh sering berandai-andai tau kalau itu terjadi. Oke, apa? Gue bisa jawab. Menurut gua, apapun yang terjadi lah, lu bisa sebut airball, lu bisa sebut zombie dan sebagainya, itu merupakan kefatalan atau faktor kita ada di dunia. In a sense kayak pandemi COVID lah. Kita coba ngomongin pandemi COVID ya. Itu terjadi gara-gara ada virus yang outbreak gara-gara kelelawar. Terus habis itu dimakan dan akhirnya kena ke semua orang. Berarti karena kelalaian manusia. Karena satu sisi kelalaian manusia, faktor gen yang tidak sempurna, atau mungkin bencana alam kalau kita bisa sebut yang sebagainya, itu terjadi karena kita ada di dunia. Bukan in a sense kita harus mengartikan itu sebagai kiamat dong. Oke. Misalkan nih zombie nih, terjadi virus zombie, semua orang yang terpapar akhirnya saling bunuh dan Misalnya. sebagainya. Misalnya kayak di film. Tapi tetap ada orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih hidup ini bisa mengartikan ini dua hal. Satu, kiamat. Dua, musibah yang sangat besar yang belum pernah terjadi. Jadi Gimana sih? dalam konteks ini gue pengen kasih tahu ini bukan kiamat nih gitu. Betul. Dalam Oke. konteks ini musibah yang sangat Tapi besar. ini jadi musibah nih gitu. Kira-kira gimana? Betul. Gue sering berandai-andai tau. Hmm. Bahkan even ini mohon maaf ya, ketika pandemi kemarin terjadi, ya, wah itu tuh jadi di satu sisi kita sedih ya. Iya, betul. Di satu sisi kita merasa, waduh banyak orang hidupnya hancur ya, kehilangan banyak orang yang dicintai, dikasihi gitu kan ya. Tapi di satu sisi menarik loh, apa yang terjadi pada dunia ketika kayak quote unquote reset. Kan pernah ada masa di mana reset ya, jadi orang foto langit Jakarta biru, cerah, Kebetulan. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya nggak sih? Karena orang-orang nggak keluar, Nggak jalanan sepi. Wah, Semua WFH. Semua seru ya. Gue melihatnya seru loh. Wah seru banget ya. Dunia yang belum pernah kita lihat. Yang- That's the point. Iya. Dunia yang belum pernah kita lihat. Hidup yang belum pernah kita hidupi. Ngerti nggak? Ngerti. Ah itu. That's the point. Something Itu new. kayak satu excitement yang gue rasakan ketika pandemi kemarin terjadi. Nah ini bayangin kalau beneran zombie terjadi. Iya. Lu pernah kepikiran? Gue sih pernah. Gua Jadi gini, sering. gaya hidup lu akan sangat jauh beda. Iya, iya, iya. Iya. Iya nggak sih? Tapi Kayak sekarang misalnya, ayo hari-hari lu ngapain? Bangun jam 12, sekarang udah kerja ya lain Oh, cerita. iya, Tapi bangun dulu jam misalnya kalau 7 liburan, dong. bangun jam 12 sampai begadang tengah malam. Waktu kalau zombie terjadi, lu masih bisa lakuin itu nggak? Gue sih Enggak. mikirnya nggak ada AC, sistem perairan nggak nyala, nggak ada listrik. nggak ada listrik, nggak ada. Nggak ada listrik. Nyari makan. Ah, Fokusnya nyari udah nyari makan. makan. Lu nggak terus. bisa pesan GrabFood, Gojek. Gojek, nggak Gojek. bisa, GoFood nggak bisa. Heeh. Terus gue harus cari makannya susah karena harus survive di tengah zombie-zombie. Iya, iya. Tapi iya. gue sering berandai-andai juga. Kalau zombie gimana nih? Karena Banyak aku kok. suka zombie. Tapi di kepala aku kayak gue mati pertama sih gitu. Jadi kayak gue nggak akan mikirin jauh-jauh, gue mati pertama. Entah itu ditumbalin atau nggak kayak lari-lari kegigit nah. Iya, make sense. Tapi rata-rata orang dia bakal ngunci dirinya di rumah. Dan itu for a certain time dong. Maksud gue, lu nggak bisa selamanya di rumah. Nggak bisa for good Lu kan. pasti akhirnya akan mencari bahan makanan. Survival instingnya nyala. Yes, survival. Balik lagi ke film yang tadi ya. Gak sedikit loh jumlahnya orang yang ada di, mungkin let's say mungkin kalau di Amerika sana yang bikin bunker. Oh iya, Ah, lu tadi mau iya, bring iya, up iya. itu. Gak sedikit loh. Gue mau bring up itu. Bikin bunker, jadi mereka bikin rumah sekaligus bunker dan mereka timbun persediaan makanan. Karena mereka berjaga-jaga kan satu situasi terburuk, misalnya nuklir Yes. atau itu Biasanya zombie apokalip ini. di bawah tanah tuh biasa. Iya, yang biasa kalau ada musibah tornado gimana nggak sih? Iya, iya. Ya, ya. Itu aja mereka langsung masuk ke bunker kan. Betul. Itu di beberapa daerah. Dan lu tau nggak? Uniknya di negara sana, bedanya sama kita, mereka ada yang namanya non-perishable food. Makanan yang nggak expired selama 25 tahun. Oh iya, gue baru tahu. Oh, Iya. Jadi gue hidup nih sampai sekarang nih. Kalau makanan itu udah ada sejak gue lahir, sampai sekarang makanannya belum expired. Apa makanan? iya, makanan apa? Non-perishable food. Makanan militer Makanan itu. kaleng, makanan kaleng. militer Kaleng. itu. Makanan Bukan, militer. bukan. Militer tuh instan kan. Ini dia kaleng, bener-bener kayak di freeze dry mungkin ya. Pokoknya ada banyak dokumenternya, banyak yang bikin videonya di YouTube. Non-perishable food, makanan yang nggak Ada bisa yang rusak. tertarik mau bikin usaha I see, ini I see. boleh, Iya, silakan. siapa tahu. Tapi ya. itu lumayan mahal mungkin Mahal ya? Karena ya expirednya Iya sih. 25 tahun. Daging. Maling, daging Dibuat- maling. Bukan, dibuat daging. Maling dong. Tapi oke lah, daging-dagingan kaleng. Dan iya? dia itu bertahan 25 tahun. Nah, buat orang-orang yang bikin bunker dan sebagainya, laku Mereka loh. isinya itu. Iya makanya. Laku loh. Jadi pernah membayangkan, gue beberapa kali sering membayangkan itu loh. Pertama- Membayangkan akan terjadi kayak begitu. Dan Yaudah. itu menyenangkan. Nih, gua kasih contoh kasus ya. Kita di kantor.
di Hello God lah. Abis Gak ada syuting. lagi itu ya kan. Misalkan. Zombie. Ya misalkan nih zombie nih, Ah. syuting nih, kelar. Ada berita, semua warga pulang ya, ada zombie di Jakarta. Pertama, kita semua pulang nih. Lu di rumah. Terus habis itu tiba-tiba tempat tinggal lu udah chaos. Wah, lu mau ngapain gitu? Pertama, karena gue di apartemen, gue gak akan tinggal di apartemen. Oke. Karena susah Gue akan keluar. cari rumah tapak. Tapi gue akan cari di luar kota. Mending stay di Hello God tuh. Gak usah pulang Hello ke God. apartemen. Hello God naik tingkat, naik Oh 7 iya. lantai. Tujuan. Ada yang bisa tebak kantor kita di mana? Iya. Maksud gua kemungkinannya banyak lah ya intinya. Cuma kan Lu itu kita bakal tinggal di rumah gua kunci. kunci. Gua kunci Hidup mungkin. lu, yakin Tapi lu? gua takut sih. Kalau gua sendiri doang mungkin kemungkinan lebih banyak. Cuman kalau lu ada orang-orang lain yang harus diurus, Apalagi kucingnya banyak. waduh. Kucing Ternyata ada sih bisa kucing ditumbalin zombie. tapi kok. Aduh, kucing zombie. Anyway, ya itulah teman-teman bisa berandai-andai sendiri soal hal itu. Cuman di sini balik lagi kita mau ngomongin tentang yang lu nggak perlu mikirin kiamat segimana banget gitu loh. Mendingan lu mikirin yang lain, struggle lu sehari-hari dan sebagainya. Sebenarnya satu pesan gini. Mikirin hidup hari Mikirin ini hidup. dan hidup yang akan datang. Dalam arti bagaimana sih saya hidup bukan hanya untuk survive, tapi saya hidup untuk berdampak buat orang. Bukan hanya hidup buat bagaimana saya bisa bertahan hidup, tetapi bagaimana hidup saya berarti. Gitu yang mesti kita Fokusnya ya. pikirin. Iya, iya, iya. Jadi balik lagi pesannya tadi, jika ada ajaran-ajaran mengenai kiamat dan sebagainya, berdiri, keluar, dan lupakan. Tolong jangan dimasukin ke kepala. Iya betul. Satu pertanyaan terakhir gitu sebenarnya untuk Masih ada, kita. gue pikir waktunya udah habis. Udah habis Iya. sebenarnya, makanya one Masih last ada. thing untuk teman-teman dari lu sebenarnya. Satu kata terakhir, satu kalimat terakhir lah untuk teman-teman. Kalau misalkan mereka tuh terlalu mendengar berita-berita yang bikin kayak overacting dan overthinking gitu Bikin mengenai khawatir. hal-hal akhir zaman. Iya, bikin khawatir lah. Iya, tadi itu yang tadi gue udah bilang. Kita tuh tanpa sadar akhirnya berada pada mode di mana kita hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana gue bisa survive, bagaimana gue bisa tetap mendapatkan kenyamanan atau ya itulah. Daripada kita tuh harusnya kita tuh memikirkan tentang bagaimana hidup itu saya berarti, berdampak buat orang, berdampak buat lingkungan gitu. Jadi rather than memikirkan survive, mending kita memikirkan bagaimana jadi berkat. Udah. Masalah selesai. Selesai. That's it. Kalau kiamat, bagikanlah makananmu kepada yang membutuhkan. Engkau tidak usah makan ya, lebih cepat ketemu Tuhan lebih baik. Betul. Oke lah, kalau gitu selesai juga episode kali ini. Teman-teman, thank you banget untuk udah nonton. BTW, kita juga minta dukungan dan tolong kepada teman-teman semua untuk follow IG dan sosial media kita di HelloGod_app. Juga untuk subscribe di YouTube. Iya. Jangan Spotify mikirin tentang juga kiamat boleh. ya, hidup ini indah. Wes, thank you untuk Andre hari ini, thank you untuk Feby boleh bersama-sama dengan kita. Thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.